Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-ilahul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas banyak nikmat dan karunia yang Allah telah anugerahkan kepada kita sampai saat ini. Di antara nikmat yang terbesar adalah nikmat kesempatan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, di antaranya adalah menuntut ilmu agama, dan ini adalah tanda kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah pahamkan ia dalam masalah agamanya. Jika Allah berikan pemahaman kepada kita untuk memahami agama kita dan Allah gerakan kita untuk belajar supaya kita memahami agamanya, maka ini adalah tanda kebaikan yang Allah berikan, yang harus kita jaga, tetap istiqamah di atas jalan ini. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Syarhul Usuli Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan kita akan membacakan syarahnya dari perkataan Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan kita sudah memasuki tentang mengenal agama. Ya, karena ilmu agama Islam itu sebagaimana kita sudah singgung di sebelumnya itu tiga. Pertama adalah mengenal Allah, yang kedua adalah mengenal agama, dan yang ketiga adalah mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiga perkara ini yang akan diujikan kepada setiap hamba ketika masuk ke dalam kuburnya, ketika sudah ditutup dengan tanah, di mana nanti akan diutus dua malaikat yang menanyakan pada setiap hamba di kuburnya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Tentunya seseorang hamba bisa menjawab tiga pertanyaan ini bukan dengan hafalan semata, namun dia harus memahami tiga perkara ini dan mengamalkannya selama ia hidup di dunia ini. Orang yang mengetahui ilmu tentang tiga perkara ini dan mengamalkannya, insya Allah mudahkan dia untuk menjawab tiga pertanyaan yang dilontar oleh dua malaikat di alam kubur. Nah, kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu mengenal agama. Ya, dasar kedua adalah mengenal agama Islam, disertai dengan dalil-dalilnya. Ya, jadi mengenal agama Islam itu dengan dalil-dalil. Karena agama Islam ini adalah agama Allah. Maka yang tahu tentang syariat ini, yang tahu tentang agama ini adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Azza wa Jalla.
Maka mengenal agama Islam harus dengan dalil dari Al-Quran atau dari hadis Nabi mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Al-Imam Az-Zuhri berkata, minallahi risah ya wa ala rasulil balagh wa alaina at-taslim. Kata Al-Imam Az-Zuhri, agama atau risalah ini dari Allah. Kewajiban Rasul adalah menyampaikan dan kewajiban kita sebagai umatnya hanya menerima, yaitu sami'na wa ata'na. Ya, jadi mengagama Islam harus dengan dalil, bukan dari semata-mata akal kita masing-masing, bukan dari sekedar hanya perasaan kita masing-masing. Harus dengan dalil. Berkata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, "Lamma fagha syekhu min bayan ma'rifil asil awwali wa huwa ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala bil adillah intaqa ila bayanil asli tsani wa huwa ma'rifatu dinil islamil adillah." Ya, kata Syekh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab selesai menjelaskan tentang ya mengenal pokok yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan dalil-dalilnya tentunya. Syekh berendah menjelaskan tentang pokok yang kedua, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil. Faqala al-aslani, kata Syekh Muhammad bin Wahab, pokok yang kedua yaitu ma'rifatu dinil islami bil adil, mengenal agama Islam dengan dalil. Summa arrahu wa bayyana ma'nahu summa dzakara ratibahu. Kemudian setelah itu Syekh akan menjelaskan, ya, mengenalkan makna tentang agama Islam itu sendiri, kemudian menyebutkan tingkatan agama Islam. Ya. Kemudian di perkataan Syekh di sini bil adilah, dengan dalil, yaitu mengagama Islam dengan dalil. Maksud adalah ay anna ma'rifata dinil Islam la takun bit taqlidi au kunu bit takharrusi min indil san. Maksudnya, ya, mengenal agama Islam itu dengan dalil, bahwasanya mengenal agama Islam tidak jadi dengan cara taklid. Ya, jadi mengenal agama Islam itu tidak terjadi dengan cara taklid. Allah tidak mengajarkan, Nabi SAW tidak mengajarkan, dan juga tidak mengada-ngada. Ya, dari sisi manusia, ad-dinu la budda min adilatin minal kitab was sunnah. Ya, agama itu harus dia dari dalil yang bersumber dari Al-Quran atau Alkitab dan Sunnah. Di Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengenal agama Islam bukan dengan taklid, ya, dan dengan mengada, membuat sendiri, tidak, harus dengan dalil dari Al-Quran, hadis. Ammal insanu alladhi la ya'rifu dinahu wa inna yuqallidun nasa wa yakunu imma'atan 'an nas fahadha lan ya'rifa dinahu wa harin bihi annahu idza su'ila anhu fil qabri an yaqula ha ha la adri sami'tu nasa yaqulu syai'an qultuhu. Ya, kata ada orang yang, ya, tidak mengenal agamanya. Ya, orang yang tak mengenal agamanya. Ya, dia hanya taklid ke manusia, ya, atau hanya ikut-ikutan bersama manusia, maka ini adalah orang yang tidak mengenal agamanya. Dan layak baginya, ya, apabila nanti di alam kuburnya, ya, dia akan menjawab apa? Ha, ha, saya tidak tahu. Ya, saya mendengar manusia mengatakan sesuatu, aku pun ikut mengatakannya. Jadi orang yang hanya sekedar taklid saja,
ketika agama ya ikut-ikutan manusia, maka nanti di akhir kehidupannya, ketika sudah dikubur di kuburnya, ya sudah diratakan dengan tanah, itu ketika tanya, dia tidak bisa jawab, dia hanya mengatakan ha, saya tidak tahu. Saya mendengar manusia mengatakan sesuatu dulu di dunia, lalu aku ikuti. Nah, ini orang taklid yang tidak kenal agama. Pada hakikatnya orang taklid adalah orang yang tidak mengenal agama. Ya, kita dianjurkan ketika beragama harus bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fawajibun 'ala lisani an ya'rifa dinahu bil illati min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ya'rifu hadza illa bitta'allum. Ya, maka wajib bagi manusia untuk mengenal agamanya dengan dalil-dalil di kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak mungkin mengenal hal ini kecuali dengan belajar. Nah, jadi pintu untuk mengenal agama Islam adalah dengan belajar, ikhwatillah. Ya, la yusta'ul ilmu birahil jismi. Ya, ilmu itu tidak dapat dengan santai-santai. Harus belajar dia, harus ada kesungguhan, harus ada perhatian, harus ada hadirnya hati, berusaha memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita, ikhwatillah. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mendefinisikan Islam. Kata beliau, Islam adalah al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ya, ini definisi Islam. Yang arti berserah diri kepada Allah dengan tauhidkannya, tunduk patuh dengan mentaatnya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, yaitu pelaku kesyirikan. Ini definisi Islam. Ketika kita ditanya oleh seseorang apa itu definisi Islam, maka definisi ya cakup, yaitu berserah kepada Allah dengan tauhid, tunduk patuh dengan mentaatinya, berlepas diri dari kesyirikan para pelaku kesyirikan. Fal Islam huwa islamul wajhi wal qasdi wan niyati lahu zawajal. Islam ya adalah menyerahkan diri sepenuhnya, ya menyerahkan diri sepenuhnya, menyerahkan al-qasd, tujuan dan niat hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini Islam. Menyerahkan diri sepenuhnya, ya niat dan qasd dan tujuan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dalilnya surat An-Nisa 125, ikhwati fillah. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba millata Ibrahim hanifa. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala dan dia berbuat ihsan, berbuat muhsin, dia muhsin, berbuat ihsan, berbuat baik, dan dia mengikuti agama Ibrahim yang Hanif. Ya. Kemudian juga di dalam Al-Baqarah ayat 112, la man aslama wajhahu lillah. Ya. Tidak, barang siapa yang berserah diri, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Maksudnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah ay la su'amalahu lai azza wa jalla, yaitu mengikhlaskan amalnya untuk Allah Azza wa Jalla. Wan qalillahi an tawa'iyatin wa ikhtiyarin wa ragbatin wa mabbatin. Juga dia tunduk, ya patuh tunduk kepada Allah yang datang dari taatan, kemudian ikhtar, ya pilihan dia, dan juga dengan rasa harap dan cinta, ya dengan rasa harap dan cinta.
Ya, ini jadi ketika kita ingin mengamalkan Islam, ya kita sudah definisinya bahwa Islam itu al-istislam lillahi bitauhid, yaitu berdiri kepada Allah dengan tauhid. Berarti kita mengamalkannya harus mentauhidkan Allah, menyerahkan sepenuhnya diri kita hanya untuk Allah Ta'ala, mengikhlaskan amal kita dan tunduk kepada Allah, ya, dengan mentaatinya. Kemudian ikhtifillah, kita akan bahas satu-satu. Ya, tadi disebutkan bahwa Islam adalah al-istismu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wa huwa ifradullahi jalla wa ala bil ibadah. Ya, menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid maksudnya adalah mengesahkan Allah azza wa jalla dalam semua ibadah. Ya, ibadah harus diserahkan untuk Allah semata. Semua ibadah. Wa hadha huwa makna tauhid. Dan ini adalah makna tauhid. Mengesahkan Allah wa jalla dalam ibadah ini makna tauhid. Faman abadallah wahdahu la syarika lahu faqad istaslama lahu. Maka barang siapa orang yang ibadah kepada Allah semata, tidak bersyirik kepadanya, maka dia telah berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Ya, jadi istislam mulai lebih tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam semua ibadah kita. Kemudian kalimat yang kedua, qiyadulahu bitah, tunduk patuh padanya dengan ketaatan. Maksudnya fima amaraka bi wa ma nahaka anhu. Ya, tunduk patuh kepada Allah dan mentaatinya pada perkara yang telah engkau diperintahkan dan yang telah engkau ya dilarang oleh Allah Ta'ala. Famaraka bihi taf'alu. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadamu, maka lakukan. Kerjakanlah perintah tersebut. Wa ma nahaka anhu tajtani ta'atallahi subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang Allah larang kepadamu, maka jauhilah ia sebagai ketaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi al-yadullahu bitta'ah, tunduk dan patuh dengan mentaatinya, maksudnya melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini adalah Islam. Selain tauhid, maka tunduk dan patuh dengan taati Allah Azza Jalla. Kemudian kalimat yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ya, berlepas diri dari syirikan dan pelaku. Ya. Apa maksudnya al-bara'atu di sini? Maknanya berlepas diri, maksudnya adalah makna al-inqita'u wal i'zal, yaitu memutus hubungan dan memisah diri. Wal bu'du 'ani syirki wa asyirki, jauh dari perbuatan syirik dan para pelaku syirikan. Ya, jadi Islam itu tadi mentauhidkan Allah, mentaati Allah, kemudian tidak cukup hanya sekedar di situ. Kita harus menjauhi perbuatan syirik dan menjauhi para pelaku kesyirikan. Ya, ini Islam makna yang sempurna. Bagaimana kita jauhi syirikan dan para pelaku kesyirikan? Di antaranya Syekh menyebutkan bi anta taqida butlana syirki fatabta'idanhu, yaitu engkau meyakini akan kebatilan perbuatan syirik dan engkau menjauhinya. Jadi ini harus ada dalam hati kita, ya, bahwa kita harus berkeyakinan bahwa kesyirikan itu adalah batil. Ya, kita diperintah untuk menjauhinya. Juga wa ta'taqidahu ba'adawatil musyrikin. Juga kita yakini atau seorang kau meyakini, ya, wajibnya untuk memusuhi orang-orang musyrik. Perhatikan. Ya, kita harus memusuhi orang-orang musyrik. Kenapa musuhi orang musyrik? Li'annahum a'da'ullahi azza wa jalla. Karena mereka orang musyrik itu musuh Allah Jalla. Bagaimana kita berdampingan dengan musuh Allah? Ya, ini tidak berakal.
Maka sebagai konsekuensi keislaman kita, ya kita mengaku sebagai seorang muslim, ya, harus menjadikan Allah sebagai musuh kita. Ya, orang-orang musyrik itu harus kita musuhi kesyirikannya. Fala takhidhuhum fala tattakhidhum awliya innama tattakhidhum a'da. Ya, jangan engkau jadikan mereka orang-orang musyrik itu sebagai wali, sebagai pemimpin, tidak boleh. Sebagai teman setia, tidak boleh. Tidak boleh dijadikan penolong. Akan tadi jadikanlah mereka sebagai musuh. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan. Musyrik itu harus dijadikan sebagai musuh. Kenapa? Li'annum a'da'un lillahi wa li rasulihi wa li dinihi fatuhibbuhum wa la tuwalihim. Ya, karena mereka orang-orang musyrik itu musuh bagi Allah, musuh Rasulnya, musuh agama. Jangan engkau mencintai mereka dan jangan engkau berloyalis kepada orang-orang musyrik. Wa inma tuqti'uhum fid dini wa tabta'idu anhum. Akan dan engkau hubungan dengan mereka orang musyrik tersebut dalam perkara agama dan jauhi mereka. Wa ta'taqid butlana ma hum dan engkau harus meyakini kebatilan apa yang mereka orang-orang syirik itu ini. Ya, kita meyakini akan kebatilan apa yang dikayakan oleh orang-orang syirik. Fala tuhibbil qalb. Jangan mencintai mereka dengan hati. Wala tunasir bil qawli fi'li. Jangan tolong mereka orang-orang musyrik dengan perkataan dan juga dengan perbuatan. Li'annhum a'da'un li rabbika wa'da'un li dini. Karena orang musyrik itu adalah musuh bagi Rabbmu dan musuh bagi agamamu. Fakaifa tuwalihim wa hum a'dul Islam. Bagaimana engkau berloyalitas kepada mereka orang musyrik sedangkan mereka itu adalah musuh Islam. Ya. Jadi konsekuensi keislaman kita harus lepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Para pelaku kesyirikan orang-orang syirik harus jadikan ya bagi kita menjadi mereka adalah sebagai musuh karena mereka adalah musuh Allah Ta'ala. Ya, tapi di sini kuatifillah ya, tidak menghalangi kita untuk berusaha ya, mendakwahi mereka. Ya, tetap kita dakwah mereka. Ya, tetap kita dakwahi mereka. Kemudian lafi anka tastasmu lillahi wa taqadu lahu bitta'ah wa anna la tatabarra'u minasyirki wa minal musyrikin wa hadha la fi wal tu'addu muslim hatta tattasa bihadhihi sif. Kata Syekh Al-Fauzan, tidak cukup bagimu hanya menyerahkan diri kepada Allah saja, hanya tunduk dan patuh kepada dalam ketaatan, sedangkan wa anta sedangkan engkau itu tidak lepas diri dari kesyirikan dan tidak lepas diri dari orang-orang yang buat syirik. Ya, jadi tidak cukup kita menyerahkan diri kepada Allah, tidak cukup kita menti Allah saja, tapi kita tidak berlepas diri dari perbuatan syirik dan tidak berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Ini tidak cukup. Ada layak fi kata ini tidak cukup. Wala tu'adu musliman hatta tasifa bihadis. Engkau tidak anggap sebagai seorang muslim sampai engkau memiliki sifat ini. Ya. Jadi kalau kita ingin dianggap sebagai orang muslim, maka harus terpenuhi ya sifat ini. Ya, di sini disebutkan 3 sifat ya, atau mungkin yang ketiga ini bisa di 2, 4. Pertama, sifatnya harus kita miliki jika kita ingin menjadi seorang muslim. Yang pertama adalah al-islamu lillahi tauhid. Ya, berserah diri pada Allah dengan tauhid. Ini sifat pertama. Yang kedua, al-inqiyadu lahu bita'ah. Tunduk patuh padanya dengan taatan. Al-bara'atu mimma yudadu tauhid wa yudlu ta'ata wa huwa syirk. Yang ketiga adalah lepas diri dari sesuatu yang menjadi lawan tauhid. Berlepas diri dari sesuatu yang menjadi lawan ketaatan, yaitu lepas diri dari kesyirikan. Yang ketiga. Yang keempat,
al-bara'atu min asyirki, berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Ya. Kalau tempat ini penuhi pada kita, maka kita sebagai muslim sejati, ya. Dan hilang satu dari sifat ini, dari tiga sifat ini. Ya, yang pertama tadi saya sebutkan sifat seorang muslim itu berserah diri kepada Allah tauhid, tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan, berlepas diri dari kesyirikan, dan berlepas diri para pelaku kesyirikan. Berkata Syekh Al-Fauzan, bitahqiq hadhihi sifat takunu musliman. Dengan merealisasikan sifat-sifat ini yang di atas tadi, maka engkau menjadi seorang muslim. Amma idza qasat sifatun wahidan minha fa innaka takunu muslim. Adapun apabila berkurang salah satu sifat saja dari sifat yang tadi disebutkan, satu sifat hilang, maka sesungguhnya engkau tidak menjadi seorang muslim. Fabadihil kalimati thalath khassa syekhu ta'rif al-Islam. Ya, dan tiga kalimat ya di sini bagi ya atau kalimat atau tiga kalimat, maka Syekh Muhammad Abdul Wahab meringkas tentang definisi Islam. Nah, ini definisi Islam. Kalau kita ditanya apa itu Islam, berserah diri kepada Allah tauhid, tunduk patuh dengan ketaatan, melepas dari kesyirikan dan berdiri dari pelaku kesyirikan, ini Islam. Kamin insan la ya'rifu Islam. Banyak manusia yang tidak kenal, tidak tahu makna Islam. Li'annahum yata'al hadha syai'a, karena ya mereka itu atau manusia itu tidak belajar ya perkara ini. Walau qila lahu, sayanya ditanyakan padanya, mau Islam, apa itu Islam? Lam yujib jawab sahihan. Dia pasti tidak akan atau pasti akan menjawab dengan jawaban yang benar. Ya pasti jawabannya lah, karena tidak mau belajar. Memang di sini harus tadi disebut harus dengan belajar, bukan taklid, bukan dengan mengada. Ya harus dengan belajar. Kemudian ikhwatifah, ya Syekh sebutkan setelah menjelaskan definisi Islam, kata Syekh, Islam memiliki tiga tingkatan. Pertama Islam, iman, dan ihsan. Ya, pertama Islam, kedua iman, dan ketiga ihsan. Masing-masing tingkatan memiliki ruh tersendiri. Ya. Awwalu martabatin min maratib dini yal Islam. Tingkatan yang pertama dari tingkatan agama ini adalah yang namanya Islam. Ini tingkatan pertama. Ya, agama Islam ini ada tingkatan pertama Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Yang pertama Islam, ba'dahal iman, kemudian setelahnya iman. Tsumma ba'dahal ihsan, kemudian setelahnya adalah ihsan. Ihsan ini derajat yang paling tinggi. Ya. Fal Islamu awsa. Islam itu ruang lingkupnya lebih luas. Wal iman adyaku minal Islam, sedangkan iman itu lebih sempit daripada Islam. Wal ihsan adyaku minal iman, dan ihsan itu lebih sempit dari makna iman. Pada irat Islamu, pada iratul Islami wasi'atun. Ruang lingkup Islam itu luas. Ya, lebih luas. Al-munafiquna yadkhuluna fiha. Orang-orang munafik itu masuk dalam ruang lingkup Islam. Nih, jadi orang munafik itu ke dalam ruang lingkup Islam karena di sini ruangnya lebih luas. Orang-orang munafik masuk dalamnya tidak, dan qadu ilal islami wa adhuhu wal zamuhi dhahim. Apabila orang-orang munafik itu ya tunduk kepada agama Islam, mereka menampakkannya dan berpegang teguh kepada agama Islam zahirnya. Ya, jadi kalau orang munafik, ya orang munafik dia memperhatikan keislamannya dalam zahirnya. Ya.
sedangkan dalam batinnya menyembunyikan kekufuran, itu munafik. Maka orang munafik itu masuk ke dalam daerah Islam. Ya, apabila mereka menampakkan keislaman, sholat bersama muslimin, membayar zakat, kemudian melakukan ibadah-ibadah yang lahir, ya mereka berpegang teguh dengan amalan-amalan zahir saja, sedangkan hanya menyembunyikan kekufuran. Idza salau ma'al muslimin, apabila mereka orang-orang munafik itu salat bersama kaum muslimin, wa zakau wa amilul a'mal adh-dhahira, mereka berzakat dan melakukan amalan-amalan yang tampak saja, yusammun muslimin, mereka dinamakan muslim. Orang munafik dinamakan muslim juga. Ya. Wa tutabba alaihim ahkamul muslimin fid dunya. Serta diterap kepada orang-orang munafik ini hukum-hukum yang diterapkan kepada kaum muslimin di dunia ini. Jadi apa yang berlaku hukum itu bagi kaum muslimin, maka orang munafik pun ya dia diterapkan kepada mereka hukum tersebut. Karena secara zahirnya adalah muslim. Falamma lil muslimin wa alaihim ma 'alal muslim. Mereka mendapatkan hak sebagaimana kaum muslimin mendapatkan hak, dan mereka orang munafik pun mendapatkan kewajiban sebagaimana orang-orang muslimin pun ya mendapatkan kewajiban. Lakinna fil akhirati fiddal asfali minan nar, akan mereka orang-orang munafik akhirat kelak. Ya, di akhirat termasuk ya atau dia ada di dalam neraka, neraka yang pada bawah. Ya. Di dunia orang munafik itu ya mereka diperlakukan sebagaimana kaum muslim yang lainnya. Ya, mereka memiliki hak seperti kaum muslimin yang lain mendapatkan hak. Mereka mendapat kewajiban sebagaimana kaum muslimin mendapatkan kewajiban, tapi di akhirat ya, di akhirat Allah ya, Allah akan mengadanya di neraka yang bawah, fidarkil asfali minan nar. Ini orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir ya itu terang-terangan musuh Islam. Tapi orang munafik ini zahirnya muslim tapi hanya menyembunyikan kekufuran, menyembunyikan permusuhan dengan kaum muslimin. Jadi mereka akan di neraka, akan ada di neraka yang paling bawah ketika di akhirat kelak. Kenapa? Li'ahum laisa indahum imanun wa innama indahum islamun zahirin faqat. Karena orang munafik itu mereka tidak memiliki keimanan, tapi mereka memiliki Islam yang zahir saja. Jadi mereka memiliki Islam yang zahir saja di dunia. Sedangkan keimanan dalam hatinya tidak ada. Ya, karena mereka menyembunyikan kekufuran. Ya, ini tingkatan Islam. Ya, Islam lebih luas. Kemudian lebih tinggi lagi iman. Ya, ini tingkatan yang dalam agama kita iman. Hadhihi al-martabatu tsaniyah. Ini adalah ya al-martabah yang kedua. Ya, tingkatan yang kedua. Wal mu'minuna yatafawatuna. Orang mukmin itu bertingkat, tidak satu level. Minhumul muqarrabun, di antara orang beriman itu ada yang dinamakan al-muqarrabun. Wa minhum al-abrar, dan di antara mereka juga yang dinamakan al-abrar. Wal muqarrabuhum asha'ala darajat. Orang-orang atau al-muqarrabun ya, mereka adalah orang yang memiliki derajat tertinggi. Ya, jadi iman itu juga bertingkat, ada al-muqarrab, ada yang abrar. Dan tingkatan muqarrabun ini adalah tingkatan yang paling tinggi dalam keimanan. Wal abraru dunah, sedangkan al-abrar itu di bawah mereka, di bawah al-muqarrabun tingkatan. Dan di antara orang iman juga ada al-zalimu li nafsihi, ada yang zalim terhadap dirinya. Ini tingkatan orang beriman. Pertama al-muqarrabun, yang kedua al-abrar, yang ketiga al-zalim nafsi. Ya, iya, al-zalim nafsi ini yang terakhir dari orang-orang yang iman. Siapa al-zalim nafsi? Orang yang zalim kepada dirinya. Wa huwal murtakibu lil kabairil hiya dunashki. Ya, orang yang zalim kepada dirinya adalah pelaku dosa-dosa besar selain kesyirikan.
Jadi ada orang yang iman, kita akui ya bahwa di antara saudara kita akan melakukan dosa besar selain kesyirikan, ya maka juga orang yang beriman fahu minun fa, ya itu adalah orang melakukan dosa besar itu selain kesyirikan, kan dinamakan mukmin yang fasik, ya mukmin fasik, atau juga dinamakan mukminun naqisul iman, mukmin yang kurang imannya, Allah isyarat di dalam surat Fatir ayat 22 ya khotibah. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma awsnal kitaba alladzina asfaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih hamba-hamba kami. Ya, dari hamba-hamba Allah Ta'ala, orang-orang yang iman. Ya. Faminhu dzalimun linafsihi, di antara mereka yang menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasidun, dan di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat iznillah, dan di antara mereka itu ada yang terdahulu dalam kebaikan dan izin Allah. Dzalika huwal fadl kabir. Ya, itulah ya karunia yang besar. Ya, jadi Allah subhanahu di sini ada yang zalimul nafsi, zalim kepada dirinya sendiri, orang mukmin yang fasik, orang mukmin berkurang keimanannya. Kemudian ada muqtasid, ya pertengahan, ya tadi abror, ya. Kemudian ada yang sabiqum bil khair, terdahulu dalam melakukan kebaikan, insabu ala darajat al muqarrun, ya orang-orang beriman yang didekatkan, asabu ala darajat, pemilik derajat yang tertinggi. Ini tingkatan dua, tingkatan dalam agama kita yaitu Islam, yang kedua iman, yang ketiga tingkatan yang paling tinggi dalam agama kita adalah ihsan. Al ihsan, hadhiyal martabatu tsalitsatu wa ihsan. Ini tingkatan yang ketiga dan dia namanya adalah ihsan. Wahia an yuhsil abdu fima baina wa bainallah, yaitu seorang hamba ya melakukan ihsan ya antara dengan Allah Taala fi ibadatillah azza wa jalla, dalam beribadah kepada Allah azza wa jalla. Ya, ihsan dalam beribadah kepada Allah azza wa jalla ini tingkatan paling tinggi. Apa itu ihsan? Pada dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ihsan. Faqala, Nabi sabdakan, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak dapat melihatnya maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini tingkatan ihsan. Ya, ihsan itu beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tidak mampu derajat seperti itu, maka kita harus yakin bahwa Allah melihat kita. Ayakuna yakunum daka ilan yaqinian Allah yaraka aina kunta, yaitu engkau memiliki ilmu yang yakin bahwanya Allah melihatmu dimanapun engkau berada. Ini harus hadirkan. Kalau kita ingin ya mendapat derajat yang tinggi, maka hadirkan ini dalam setiap ibadah kita. Ya. Seolah kita melihat Allah, atau jika tak bisa kita melihat Allah, maka Allah, kita harus yakin bahwa Allah melihat kita manapun kita berada. Kita sedang lagi duduk ya belajar sama-sama, ya Anda tidak bisa lihat antum, Allah lihat. Ya, Allah tahu hati kita, apa yang disembunyikan oleh hati kita Allah tahu. Ya, maka ini harus hadirkan dalam hati. Kemudian ya masing-masing tingkatan memiliki rukun tersendiri. Ya, jadi tadi disebutkan tingkatan pertama Islam memiliki rukun. Tingkatan kedua iman memiliki rukun. Tingkatan ihsan itu memiliki rukun pula. Ya. Kita masuk ke tingkat yang pertama, itu tingkatan Islam, tentang rukunnya. Arkanul Islam, ya. Arkanul Islam khamsun. Ya, rukun Islam itu ada 5. Ya, kita harus apa ya? Kaum muslimin harus rukun Islam, rukun iman.
Ya, kemudian kita didik anak-anak untuk hafal dari sejak kecil. Ya, sangat menyedihkan sekali apabila ada muslimin yang sudah dewasa tidak hafal rukun Islam, hafal rukun iman. Ya, fa arkanul Islami khamsah. Rukun Islam itu adalah syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ini pertama. Persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad Rasulullah. Wa iqamulah, ini yang kedua, mendirikan salat. Wa ita'uz zakah, ini yang ketiga, itu menunaikan zakat. Wa shaum ramadhana, ini yang keempat, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajju billail haram, berhaji ke Baitullah Haram, ya, berhaji ke Baitullah Al-Haram, ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, ya. Ini rukun Islam. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat berpuasa bulan Ramadan, kelima berhaji ke Baitullah Al-Haram bagi yang mampu. Berkata Syekh Al-Fauzan, la yaqumul Islam illa ala hadhil arkan. Tidak akan berdiri tegak Islam ini kecuali di atas rukun lima ini. Fa idza qidat fa inna Islam la yastimu. Apabila hilang rukun-rukun Islam ini, maka Islamnya akan lurus, tidak akan tegak. Wa baqiyut ta'ati mukammilatun hadhil arkan. Sedangkan ketaatan yang lainnya selain rukun Islam, maka itulah penyempurna bagi rukun-rukun ini, bagi rukun-rukun yang ini. Kullu ta'ati wa af'alil khiri kulliha mukammilatun hadhil arkan. Semua taatan, semua perbuatan-perbuatan baik, ya, dalam Islam, maka itu penyempurna bagi rukun-rukun Islam lima ini. Walihada ala Jibril alaihi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadrati sahati qala akhbirni an Islam. Oleh karena itu, ya, Jibril alaihissalam pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ketika itu para sahabat hadir. Beliau bertanya kepada Nabi, akhbirni anil Islam, kabarkan padaku tentang Islam. Lalu Nabi menjawab, al-Islamu an syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Islam adalah kau bersaksi bahwasanya tidak adalah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqim salata wa tu'ti zakah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana, engkau puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baiti wa tahujjal baita in istata'ta sabila, engkau berhaji ke Baitullah Haram jika engkau mampu mengadakan perjalanan padanya. Ya, hadis ini sahih, ya. Ini rukun Islam, ada lima harus kita hafal. Kemudian kita pelajari satu-satu dari syahadat, ya, syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah kita pelajari. Kemudian kita pelajari salat, kita pelajari zakat, kita pelajari puasa, kita pelajari, ya, haji, mana berhaji, ya, dan umroh, dan, ya, ajaran Islam yang lain. Tapi yang dahulu kita pelajari adalah rukun Islam itu. Terlebih dahulu kita pelajari, kita pahami. Ya, ini ilmu yang wajib kita pertama pelajari. Fafassara al-Islam bi'annahu hadil arkanul khamsah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menafsirkan Islam dan rukun yang lima ini. Lakin hadits Ibnu Umar bayyana anha mabanil Islam. Akan tetapi hadis Ibnu Umar menjelaskan bahwasanya rukun-rukun yang lima ini adalah dia sebagai bangun Islam. Ya, bangunan Islam. Dalam hadis Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, apa bunyal Islamu khamsin.
Iya, Islam dibangun atas 5 perkara. Jadi 5 perkara ini bangun ay anna hadhil khamsa laysat hiya Islam kullu lakinnaha wa mabanihi allati taqumu 'alaiha. Iya, ya bukan Islam secara keseluruhan. Iya. 5 rukun Islam itu bukan Islam secara keseluruhan. Akan tetapi dia yang 5 ini adalah rukun-rukunnya saja. Yang Islam itu tegak di atasnya. Wa baqiyat masyru'ati mukmilatun wa mutammimatun, perkara-perkara yang disyariatkan yang lainnya menyempurna bagi rukun yang 5 ini. Jadi itu hanya bangunannya. Islam secara keseluruhan. Ajaran agama Islam selain rukun Islam itu adalah penyempurna bagi rukun-rukun ini. Ya, bagi rukun ini. Kemudian rukun Islam yang pertama disebutkan adalah syahadah. Ya, syahadu alla ilallah. Saksi bahwasanya tidak ilah yang berhak. Dalilnya dalilu syahadah, dalil tentang syahadah ini di dalam surat Ali Imran ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Allah, para, para ahli ilmu bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Dialah Allah yang menegakkan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak badahi kecuali Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Di sini ikhwabillah, la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illa huwa di dalam ayat di sini la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Di sini la nafiyatun. Ya la nafiyah kalau belajar bahasa Arab la-nya la nafiyah. Tanfi jami'a ma'ubi min dunillah, menafikan, meniadakan seluruh yang disembah selain Allah. Ilahu, lafaz ilahu di sini ya illa wa musbitul ibadah lillahi wahdah, menetapkan ibadah untuk Allah semata. Ya, untuk Allah semata. Artinya kita menjadikan Allah dan menjauhi syirikan. Ya, tidak cukup hanya menjadikan Allah. Ya, kita juga harus menjauhi kesyirikan. Ini makna la ilaha illahu. Ya. Wa makna an la ilaha illahu, dan makna la ilaha illahu adalah la ma'budah Allah. Maksudnya adalah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita artikan lafaz hak ini mana? Ya, tidaklah kata ulama ya melainkan dia ambil dalil. Ya. Kenapa la ilallah itu ditafsirkan dengan la ma'budah biqin illallah? Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Ya. Kemudian Syekh melanjutkan di ayat yang setelahnya. Bida. Amma man abada ghairahi fa inna ibadata batilatun. Adapun orang yang beribadah kepada selain Allah maka ibadahnya batil. Ya, batilah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, perhatikan ayat ikhwati billah. Dzalika bi anna Allaha huwa haqqa. Bahwasanya Allah dialah yang hak. Nah, lafaz hak di sini ayat ini. Ya, sesembahan yang adalah Allah. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batilu.
Ya. Dan sesungguhnya berhala-berhala yang mereka sembah, yang mereka seru selainnya, maka dia batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha agung. La ilaha illallah ditafsirkan dengan la ma'bud bihaqqin, lafaz bihaqqin atau hakun, ya, dari ayat ini. Maka terjemah la ilaha illallah ikhwatillah, dan terjemah tidak ada Tuhan selain, ya, ini kurang tepat. Kita kalau ada yang menerjemahkan la ilaha illallah ada Tuhan selain, ini kurang tepat. Tapi terjemahkan la ilaha illallah adalah tiada ada ilah yang berhak atau tidak ada Tuhan yang berhak badai dengan benar, lafaz hak dengan benar kecuali Allah. Ini terjemah betul, ya, terjemah yang betul disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan dalam kitabnya, ya, syarah kitab Tauhid I'anatul Mustafid, menerjemahkan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, maka semua yang disembah orang musyrik dari batu, pohonan dan yang lainnya itu adalah Allah. Ya, ini banyak. Ya, konsekuensi dari menerjemah yang salah. Ya, apa yang sembah dari batu atau berhala atau patung atau pohon atau yang lainnya dari hewan, maka dia adalah Allah. Ya, ini keliru. Makanya kita terjemahkan la ilaha illallah itu tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar, bitin dengan benar, kecuali Allah. Yang lain disembah tapi penyembahannya adalah batil. Wa an ma yad'una min dunihi wal batil. Dan sungguhnya berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, dia adalah batil. Ya. Kemudian khawatifillah lanjutkan. Syahida nafsihi subhanahu wa ta'ala bil wahdaniyati wa huwa asdaqul qilin. Allah bersaksi untuk dirinya, ya, subhanahu wa ta'ala bersaksi untuk sifatnya, sifatnya wahdaniyah, keesaannya, ya, dan ini adalah, ya, perkataan yang paling jujur. Wa syahadatu wa ta'ala asdaqu syahadat. Persaksian Allah Subhanahu wa taala adalah sejujur-jujur benar-benarnya persaksian. Kenapa? Li'anna shadiratun an hakimin khabir alim. Karena persaksian ini datang dari yang maha bijaksana, yang maha riti, yang maha mengetahui. Ya'lamu kulla syai'. Dia mengetahui segala sesuatu. Fahiya syahadatun shadiqah. Maka ini adalah syahadat yang benar. Kemudian di dalam ayat tadi disebutkan syadallah, Allah bersaksi. Ya, kemudian yang kedua al-malaikah. Malaikat pun bersaksi. Syahidu annahu la ilaha illahu. Malaikat juga bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak badai dengan benar kecuali dia, kecuali Allah. Wa huwa alun khalaqahum li ibadat. Dan malaikat itu adalah alam yang Allah ciptakan mereka untuk ibadah kepadanya semata. Malaikatun kiramun ibadun li ibadati. Malaikat yang mulia, hamba-hamba yang dimuliakan yang Allah Ta'ala cipta mereka untuk ibadah kepadanya semata. Yusabbuna al-laila wan nahara la yafturun. Ya. Kalau para malaikat itu bertasbih siang malam dan mereka tidak henti-henti. Ya, malaikat dicipta Allah bertasbih siang malam tidak henti. Ya, tidak istirahat. Wa aidan khalaqahumullahu litadidi awamirihi kaun. Dan juga Allah cipta mereka malaikat untuk melakukan, untuk melaksanakan perintahnya di alam ini. Kullu malakin hum kalun bi'amalin. Mereka di antara mereka itu digaskan dengan sebuah amalan. Fa syahadatum syahadatun syahadatu sigin. Para malaikat itu adalah saksian yang jujur benar. Li'annahum lu ilmin
wa ibadan wa ma'rifan billahi azza wa karena mereka para malaikat itu ya memiliki ilmu, memiliki ibadah dan memiliki pengetahuan terhadap Allah azza wa jalla. Mereka kenal Allah azza wa jalla. Wa min afdalil khalqi al khilaf. Para malaikat itu secara apa? Para malaikat itu adalah seutama-utama makhluk. Ya, walaupun di situ ada khilaf. Hal salih bashari afdalu min malaika awil malaikatu afdalu min salih bashar. Apa manusia yang baik itu lebih utama dari malaikat atau malaikat lebih utama dari manusia dari kalangan manusia baik. Ini ala alilafin. Ini ada perbedaan ulama. Ya, jadi di sini Allah bersaksi malaikat saksi. Kemudian bersaksi ulul ilmi orang yang memiliki ilmu. Wa ulul ilmi di sini Syekh Sinfan. Ulul ilmi ini ada dua kelompok. Pertama al-malaikah. Tadi malaikat itu termasuk ilmi. Wasithani ulul ilmi minal bashar. Dan jenis yang kedua atau kelompok yang kedua adalah ahli ilmu dari kalangan manusia, yaitu para ulama. Wa ulul ilmi la yashhadu illa bima huwa haq. Para ulama, orang yang memiliki ilmu, mereka tidaklah bersaksi kecuali dengan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Bikhilafu halila tibara bisyadatim. Sedang berbeda dengan orang-orang yang bodoh, yang tidak memiliki syariat. Itu tidak dianggap apa syahad mereka. Wa kullu alimin min khalqillahi yashhadu la bil wahdaniyah wa annahu la ilaha illahu. Ilmu dari makhluk Allah ya, bersaksi untuk Allah tentang keesaannya, tentang sifat wahniyahnya, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadati dengan benar kecuali Dia. Wa hadhihi tasyrifu li ahli ilmi. Di sini ada pemuliaan bagi ahli ilmu. Kenapa ada kemuliaan bagi ahli ilmu? Haitsunallah qarana syahadatan ma'a syahadati subhanahu wa ta'ala. Ya, di mana Allah Ta'ala menggandengkan syahadah para ulama, syahadah para ahli ilmu digandengkan dengan syahadah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta digandengkan dengan syahadahnya persaksinya para malaikat. Ya, jadi ahli ilmu itu tinggi derajatnya di sisi Allah sampai Allah firmankan ini digandengkan syahadatnya ahlul ilm dengan syahadat Allah dan para malaikat. Ya, persaksian Allah dan persaksian malaikat. Tentunya ahlul ilm syar'i. Ya, di sini ahlul ilm syar'i yaitu para ahli ilmu yang paham tentang syariat, bukan masalahnya. Ya, bukan permasalahan dunia kata Syekh. Ya, bacakan di sini kama yaqul ba'dun nas. Yang seperti dikatakan oleh sebagian manusia, in ahlul ilmil murad bihim ahlus sina'ati wa zira'ati faha wa illa yuqalu lahum ahlul ilmi al-jil itlaq. Ya, tidak dikatakan seperti katakan sebagian manusia ahlul ilmi, maksud itu adalah ahli ilmi atau para ulama atau orang pintar dalam bidang produksi atau dalam bidang pertanian. Mereka tidak dinamakan ya karena keilmuan mereka itu terbatas, terikat. Ya, jadi sanjungan-sanjungan Allah di dalam Al-Quran antaranya ayat ini dan ayat yang lainnya serta Allah Wasallam ketika menyanjung ahlul ilmi ya pemilik ilmu adalah pemilik syariat ya. Karena ilmu syariat ini yang hukumnya wajib untuk pelajari baik wajib ain maupun wajib kifai ya. Sedangkan ilmu dunia ikhwati fil pada asalnya hukum mubah ya. Pada asalnya hukumnya mubah. Terkadang bisa menjadi sunnah atau menjadi wajib apabila ya kaum muslim membutuhkannya. Tapi pada asalnya ilmu dunia itu. Namun apabila digunakan dalam keharaman maka haram. Apabila diniatkan dipelajarinya untuk hancurkan Islam maka ini menjadi haram. Ya. Maka ilmu agama itu ilmu yang dipuji oleh di dalam Al-Quran dan ilmu yang dipuji oleh Nabi SAW di hadis-hadis Nabi.
Maka seharusnya kita ya lebih semangat untuk belajar agama. Allah Ta'ala firman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah para hambanya adalah ulama, para ahli ilmu. Para ulama ahli ilmu di sini ahli ilmu syariat, ahli ilmu agama. Ilmu dunia kadang yaitu menjauhkan diri pada Allah Ta'ala, atau mungkin ilmu dunia bagi orang-orang kafir seperti komunis atau ateis itu menambah bagi mereka itu kesesatan jauh dari Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi dari itu ilmu dunia ya kita tidak kiri ada ilmu dunia. Kalau kita nikan dia mubah, kalau niatkan kita untuk ibadah maka akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan pahala. Kemudian ya khawfillah, insya Allah kita lakukan di pertemuan akan datang. Mungkin cukup sampai ini. Ada pertanyaan? Kemudian tutup. Di sini ada pertanyaan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan izin bertanya Ustadz, bagaimana cara memperbaiki diri jika seorang merasa syahadat selama ini hanya sekedar di lisan saja tanpa disertai dengan pemahaman hati dan buktian amal perbuatan. Jazakallah khair, barakallah fiik, wa jazakallah khairan, wa fiik barakallah. Ya, jadi memang kita ketika melaksanakan amal yang agung ini, yang Allah amanahkan kepada kita, kita akui banyak kekurangan yang kita lakukan. Ya, kita banyak kekurangan dalam syahadat, ya, dalam ibadah-ibadah yang lainnya kita akui banyak kekurangan. Ya, maka untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki kita, ya, kita harus menuntut ilmu. Ya, supaya kita tahu mana halal, mana haram, mana tauhid, mana syirik, mana bid'ah, mana sunnah, mana bid'ah, dan mana khurafat. Ya, mana yang mengantarkan jalan ke surga dan mana yang mengantarkan atau jalan yang mengantarkan ke neraka. Ya, terus kita belajar, kemudian yang sudah dipelajari, ya kita amalkan. Kita berusaha amalkan. Inilah orang yang beruntung. Sebagaimana Allah Ta'ala adakan dalam surat, Allah Ta'ala firman dalam surat yang ringkas yang kita semua hafal, surat Al-A'raf. Ya, sifat-sifat orang yang beruntung, sifat-sifat orang apa bahagia di dunia dan akhirat. Allah sebutkan wal asr, demi mas innal insana la khusr. Sesungguhnya manusia benar dalam kerugian. Ya, manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali empat golongan yang tidak. Kecuali empat golongan yang akan selamat dan akan bahagia. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang iman. Kata ulama iman sini adalah ilmu. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan mereka beramal soleh. Tidak dikatakan amal soleh kecuali amal soleh itu bangun di atas ilmu, bukan dengan bodohan. Maka hati orang yang tidak mau belajar agama, ya hati-hati amalnya, jangan ya dibangun di atas kebodohan, bukan atas ilmu. Kalau di atas ilmu akan menjadi amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang iman dan beramal soleh. Wa wasau bil haqqi wa tawassaw sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran di dakwah dan saling menasihati dalam kesabaran. Ya, jadi empat golongan ini yang akan selamat. Jadi cara mengatasinya kita terus belajar agama. Ya, kita berilmu, kemudian ilmu yang sudah kita ketahui, ya kita berusaha dengan ilmu tersebut semakin dekat dengan Allah Ta'ala, semakin dekat dengan Allah
amal soleh. Ya, amal soleh, amal yang dibangun di atas ilmu yang benar. Kemudian setelah kita memiliki ilmu dan kita sudah mengamalkannya, kemudian kita dakwah ke orang lain. Ya. Jangan simpan sendiri. Ilmu itu bukan Allah kapkan untuk diri kita saja, kan? Tapi kita diperintah oleh Allah untuk menyebarkannya di tengah-tengah manusia. Ya, wasobil haq wasobil sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ya, jadi ilmu, amal, dakwah dan akan menyelamatkan seorang hamba. Ya. Bahkan Alim Syekh mengatakan lau anzalallahu hujjatan la khalqi illa di surata lakafat. Seandainya Allah tidak menurunkan ya, hujahnya kepada makhluknya kecuali saat ini, maka cukup bagi mereka. Artinya sudah tegak hujah bagi makhluk. Nanti di hari kiamat tidak ada lagi makhluk yang beralasan, ya Allah saya tidak tahu dulu jalan-jalan menuju surga. Ya Allah dulu saya tidak tahu jalan menuju neraka. Ya Allah saya tidak tahu jalan menuju kebahagiaan. Ya Allah saya tidak tahu jalan-jalan untuk jalan-jalan menuju kebinasaan. Padahal membaca surat Al-Asr. Ya. Jadi ini tegak hujah. Jadi manusia nanti di hari kiamat tidak ada alas lagi. Dan kebenaran, ya, jalan ke surga, jalan pada neraka, jalan kebaikan, jalan keburukan, sudah sampai, sudah Allah akan hujah kepada makhluk dengan surat Al-Asr ini. Sedangkan ayat-ayat Quran lainnya dan hadis yang lainnya adalah ya perinci dari empat perkara ini. Ya, perincian dari empat perkara ini. Maka kita ya supaya perbaiki diri, ya jangan jauh dari ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Terus berilmu, terus menuntut ilmu. Setelah kita mengetahui, kita amalkan. Ya kita amal. Kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Dan tentu di situ ada syaitan yang halangi kita. Kita memiliki musuh yang tersembunyi dan musuh terlihat. Maka di situ kita bersabar. Sabar dengan ilmu, sabar di jalan amal, sabar di jalan dakwah. Allah mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kita akhiri dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bidik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.